Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan hanyalah dewa pertempuran. Jadi untuk Yuan Wei, kelinci Bingyun yang merasa sedikit terancam, tapi dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak terlalu takut pada kelinci Bingyun. Apakah kamu ingin ikut denganku secara sukarela atau kamu ingin aku membawamu pergi dengan paksa? Yuan Wei menatap Xiaoyan dengan tenang. Di matanya, Xiaoyan sama sekali tidak mengancamnya. Apakah kamu sendirian? Xiaoyan bertanya. Cukup, menjawab Yuan Wei datar. Bahkan kekuatanku, aku khawatir kamu tidak tahu. Apakah menurutmu kelinci ini bisa menghentikanku untuk membawamu pergi? Yuan Wei masih tidak lupa mencibir kelinci Bingyun. Apakah aku kenal denganmu? Kelinci, namaku kelinci Bingyun. Meskipun aku tidak akrab dengannya, tetapi permaisuri telah menjelaskannya. Jadi, jika aku di sini hari ini, kamu tidak bisa mengambil pembunuh ini. Kelinci Bingyun berbentuk manusia, dengan telapak tangan ramping dan lembut mencubit pinggang ramping putih. Terlihat marah dan mata terbelalak. Dan semakin dia marah, mata merah muda besar itu semakin manis penampilannya. Meskipun kelinci Bingyun masih melindungi Xiaoyan, yang seharusnya menggerakkan Xiaoyan, namun kata-katanya juga membuat Xiaoyan merasa sangat pahit. Dengan kekuatanmu, kamu memang memenuhi syarat untuk melawan langkah kelima. Saya mungkin takut padamu sebelumnya, tapi sekarang tidak. Karena belum lama ini, aku menerobos ke langkah ke-6. Jika kamu mau melindungi dia hari ini, kamu bisa mati. Karena kamu tidak terbiasa dengannya, aku akan nasihatimu lagi. Meskipun Yuan Wei tidak takut pada kelinci Bingyun, tampaknya kelinci Bingyun pun adalah hal yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dan Yuan Wei harus melakukannya. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan sebanyak mungkin. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku tidak ingin mati dalam pertempuran untuk membunuh 1000 pisau. Jadi lakukanlah. Setelah berpikir sejenak, kelinci Bingyun berkata dengan ekspresi serius. Xiaoyan tiba-tiba menoleh untuk melihat kelinci Bingyun. Matanya penuh kecurigaan, mengungkapkan kebingungannya mengapa gaya lukisan itu tiba-tiba berubah. Jika aku dibawa pergi olehnya, apa yang akan kamu berikan kepada permaisuri? Xiaoyan menatap kelinci Bingyun dengan bingung, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sejenak. Dia tidak bisa membawamu pergi, kata kelinci Bingyun. Xiaoyan memandang kelinci Bingyun bahkan lebih bingung. Oh, apakah kamu punya kartu truf? Tanya Xiaoyan. Bingyun tuh menggelengkan kepalanya, menatap Xiaoyan dan tersenyum ringan dengan senyuman ini. Xiaoyan merasa bahwa dia memiliki niat jahat. Anda memiliki kartu truf, seperti yang dia katakan. Saya bisa menangani yang kuat di langkah kelima. Dia menerobos pada langkah ke-6. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi kamu harus menyelesaikannya sendiri. Kelinci Bingyun memandang Xiaoyan dan mengikuti Xiaoyan sepanjang jalan. Meskipun dia tidak mengenal Xiaoyan secara menyeluruh, tetapi dia memiliki pemahaman awal. Setidaknya ada lebih banyak metode tersembunyi daripada yang dibayangkan. Dan ekspresi tenang Xiaoyan setelah kemunculan Yuan Wei bahkan lebih merupakan bukti keyakinan diselesaikan secara umum. Aku hanya dewa petarung. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana aku bisa mengalahkannya jika aku dibawa pergi olehnya? Dan aku mati di istana dewa berburu. Permaisuri akan bertanya padamu, kata Xiaoyan dengan marah. Sudut mulut kelinci Bingyun berkedut dan dia menatap Xiaoyan. Aku percaya padamu, pasti ada cara untuk menghadapinya. Kelinci Bingyun berkata dan memberi isyarat bersorak kepada Xiaoyan. Seolah-olah kelinci Bingyun lebih percaya pada dirinya sendiri daripada Xiaoyan sendiri. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan bahkan jika dia dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan dan menggabungkan dua avatar, Yuan Wei di depannya adalah orang yang kuat di langkah ke-6 keabadian kaisar, dan Xiaoyan hanya seperti badut di depannya.
Kamu benar-benar tidak mau membantuku? Xiaoyan menegaskan lagi. Arti dari kalimat ini adalah mengatakan, jika kamu tidak membantuku, saya pasti akan memberitahu permaisuri jika Anda hidup kembali. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kelinci Bingyun juga menjawab Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan menghela nafas panjang, lalu dia hanya bisa melihat Yuan Wei dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja bahwa aku pergi. Tidak buruk pergi ke istana Dewa Berburu, kata Xiaoyan, dan dia tidak punya gerakan untuk melawan, tapi panik. Kamu tidak menolak? Kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan tatapan datar dan terkejut. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Xiaoyan berkata dengan marah, dan Yuan Wei tidak terburu-buru. Dia menonton dengan tenang drama macam apa yang mereka berdua rencanakan untuk dimainkan. Bawa aku pergi, waktu hampir habis. Xiaoyan menatap Yuan Wei dengan serius, yang juga tertekun. Yuan Wei yang awalnya tidak ragu menatap Xiaoyan tiba-tiba berkompromi dan sedikit mengernyit. Saya tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan dan Kelinci Bingyun sama sekali. Dan saya bahkan tidak dapat memahami kebutuhan mendesak untuk membawa Xiaoyan. Seolah-olah perjalanan ini untuk bersenang-senang, sama sekali tidak masuk akal. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Wei melangkah ke arah Xiaoyan. Dia benar-benar berencana untuk membawa Xiaoyan pergi. Melihat Xiaoyan dengan mata acuh tak acuh, Kelinci Bingyun menggertakkan gigi peraknya dan terkejut. Orang gila ini tidak berencana lagi. Sepertinya dia benar-benar ingin pergi ke istana Dewa Berburu dengan Yuan Wei. Apa yang kamu pikirkan? Tempat-tempat seperti istana Dewa Berburu, kamu tidak pernah kembali, teriak Kelinci Bingyun. Xiaoyan melihatnya dan mengangkat bahu tak berdaya. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak mengikutinya, Anda akan mati dalam pertempuran. Itu saja. Jika saya tidak pergi dengannya, siapapun akan pergi ke neraka. Penampilan Xiaoyan yang benar dan menakjubkan. Itu seperti semuanya masih demi Kelinci Bingyun. Yuan Wei mendekat dalam sekejap, dan pada saat yang sama, Kelinci Bingyun juga tiba-tiba mengambil langkah maju, mengeluarkan udara dingin dari mulutnya, berubah menjadi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya, meraung menuju kehampaan. Kelinci, apakah kamu benar-benar berencana untuk melawanku? Sosok Yuan Wei muncul, dan dia mengayunkan jubah lengannya dengan keras, menyapu dengan kekuatan yang kuat, yang dengan mudah menghalau serangan Kelinci Bingyun. Permaisuri telah memberi perintah, jika saya tidak membawa kembali pembunuh ini, saya tidak akan dapat membayar pekerjaan itu, jawab Bingyun Tu. Kamu bisa memberitahu Permaisuri secara langsung bahwa dia telah dilenyapkan. Permaisuri menyayangimu, dan bahkan Dewa Perang tidak akan melakukan apapun padamu, kata Yuan Wei, dan mulai memberi saran untuk Kelinci Bingyun mencari alasan. Ngomong-ngomong, izinkan saya juga mengingatkan Anda bahwa jika Anda benar-benar membawanya pergi dengan karakter permaisuri, Anda mungkin akan dibunuhnya langsung di istana Dewa Berburu. Jadi Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Jika Anda benar-benar tidak takut pada permaisuri, maka kamu tidak akan membawanya pergi. Belum terlambat bagimu untuk mengambilnya. Bingyun Tu berkata lagi. Yuan Wei memandang Xiaoyan. Dia tidak bisa mengerti apa yang begitu istimewa tentang Xiaoyan yang membuat permaisuri sangat menghargainya. Itu hanya dewa pertempuran. Permaisuri baru saja pulih. Apakah dia benar-benar akan mengambil resiko untuknya? Tanya Yuan Wei. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa permaisuri akan bekerja keras untuknya. Kelinci Bingyun menjawab dengan tegas. Yuan Wei berhenti sejenak dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan menyentuh pipinya yang tampan dan berkata dengan senyum asam, aku tidak bisa menahannya, mungkin aku terlalu tampan. Begitu kata-kata itu jatuh, Kelinci Bingyun dan Yuan Wei menatap Xiaoyan. Kelinci Bingyun merasakan di perutnya bergolak. Untungnya dia telah menerima pelatihan yang ketat. Kalau tidak, dia akan benar-benar memuntahkannya. Untuk mengatakan bahwa Xiaoyan tampan, itu tidak terlalu tampan. Tetapi Xiaoyan ada aura yang lebih menarik dari penampilan menentukan batas bawah, dan temperamen dapat menentukan batas atas. Yuan Wei memandang Kelinci Bingyun dengan aneh,
lalu bertanya pada kelinci Bingyun dengan nada aneh. Apakah selera permaisuri berubah begitu banyak sekarang? Kata-kata Yuan Wei membuat kelinci Bingyun tertawa terbahak-bahak. Tapi kamu benar-benar tidak bisa membawanya pergi hari ini. Kelinci Bingyun segera berhenti tersenyum dan berkata dengan serius. Jika aku berkata, aku akan membawanya pergi hari ini, apakah kamu percaya padaku jika kamu tidak bisa menghentikanku? Yuan Wei menjawab, dan suasana santai barusan menjadi tegang lagi dalam sekejap. Kalian berdua, bagaimana kalian bisa begitu malas? Berkelahi jika kalian mau, jangan buang waktu di sini. Xiaoyan berkata dengan sedih dari samping. Jelas jari itu diarahkan padanya, dan sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Kelinci Bingyun memberi Xiaoyan tatapan kosong. Jika bukan karena permaisuri, kelinci Bingyun akan benar-benar terlalu malas untuk peduli pada Xiaoyan. Apakah aku bisa menghentikannya atau tidak hari ini? Aku harus melakukan yang terbaik. Kelinci Bingyun berkata, matanya penuh semangat juang ketika dia mengatakan itu. Yuan Wei sedikit tersenyum ketika melihat ini. Kalau begitu, mari kita bertarung. Masing-masing memiliki misi yang tak tertahankan, kata Yuan Wei. Xiaoyan mengangkat alisnya dibandingkan dengan para dewa pemburu. Sebelumnya, Yuan Wei memiliki lebih banyak prinsip yang membuat Xiaoyan merasa aneh. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka mengabaikan Xiaoyan yang berdiri di samping dan tubuh mereka bergerak. Dan metode kedua belah pihak meledak dalam kehampaan. Udara dingin dari kelinci Bingyun sepertinya bisa membekukan segalanya. Es juga muncul di tubuh Yuan Wei, tapi sepertinya tidak mempengaruhi yang terakhir. Kekuatan abadi mengalir di tubuh Yuan Wei, dan garis-garis emas muncul di tubuh Yuan Wei. Melihat ini mata Xiaoyan sedikit menyipit. Apa yang mengalir di garis emas ini bukanlah ki asal, tetapi kekuatan abadi yang kuat. Rana kekuatan abadi kaisar di langkah pertama atau bahkan langkah kedua memiliki kekuatan keabadian yang sangat terbatas. Jadi saat menggunakan kekuatan keabadian dalam pertempuran, dia harus berhati-hati dan menggunakannya sebagai kartu truf sebanyak mungkin. Namun, Rana Yuan Wei yang jelas telah mencapai langkah ke-6, mengandung kekuatan keabadian yang lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Dan kelinci Bingyun juga tidak mau kalah dan ada kekuatan yang kuat pada tubuh fisiknya. Kekuatan keabadian beredar. Keduanya berada di bawah pengawasan Xiaoyan dari ujung jauh, dan pertempuran akan segera dimulai. Dari kejauhan, banyak sosok dari kedua belah pihak yang bertabrakan terus-menerus. Awalnya keduanya saling menembak ke belakang, lalu bertabrakan lagi. Tapi cara bertarung ini tidak bertahan lama. Kelinci Bingyun mulai menunjukkan keterampilan bertarungnya, dan udara dingin mengembun menjadi berbagai serangan beku. Tetapi semuanya dihalau oleh Yuan Wei. Meskipun Xiaoyan tidak menerobos keabadian kaisar, masih dapat dilihat dari pertempuran antara kedua belah pihak bahwa kekuatan kelinci Bingyun tampaknya sedikit lebih rendah dari Yuan Wei. Tuar! Dengan suara teredam, meskipun kelinci awan es bertahan, ia masih terlempar ke belakang dan ditembakkan ke belakang, menyemburkan seteguk darah. Kelinci, tidak apa-apa jika kita tidak bisa mengalahkannya. Tidak perlu. Xiaoyan tidak mendorong kelinci Bingyun, tetapi menghela nafas. Kelinci Bingyun memelototi Xiaoyan dengan marah, lalu meraung. Tidak tahu apakah itu pada Xiaoyan atau pada Yuan Wei. Sosok itu meraung ke arah Yuan Wei lagi. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal, dengan tatapan membenci besi karena bukan baja. Tapi seperti yang diharapkan, kelinci Bingyun dikalahkan lagi tidak lama kemudian. Melihat kelinci Bingyun yang terengah-engah, Xiaoyan menatap Yuan Wei yang tak terkalahkan, yang mengangkat sudut mulutnya, seolah-olah ini semuanya sudah sesuai harapannya. Itu saja, kelinci. Aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik. Paling buruk, aku akan pergi ke istana dewa berburu bersamanya. Xiaoyan menatap kelinci Bingyun yang terengah-engah. Amarahnya sepertinya tidak berasal dari Yuan Wei, tapi semuanya dari Xiaoyan. Untuk sementara, saya benar-benar tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Membunuh 1000 pisau,
Apakah kamu tahu bahwa jika kamu benar-benar pergi ke istana dewa berburu, kamu akan mati 10 kali? Kelinci Bingyun memandang Xiaoyan yang sepertinya bercanda, lalu dengan marah menegur. Tapi jika aku tidak pergi, kamu akan mati dalam pertempuran. Xiaoyan berkata lagi. Mata merah muda Kelinci Bingyun sedikit membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sepertinya merasa bahwa yang terakhir tampaknya peduli tentang hal itu dari Xiaoyan. Kekhawatiran yang tiba-tiba membuat Kelinci Bingyun lengah. Aku akan membukakan jalan untukmu, pergilah. Pada saat ini, Kelinci Bingyun tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Xiaoyan dengan jiwanya. Itu serius, karena perhatian Xiaoyan, ia memutuskan untuk menyelamatkan Xiaoyan apapun yang terjadi, turunkan Xiaoyan. Terlebih lagi, permaisuri menyuruhnya untuk melindungi Xiaoyan, apapun yang terjadi. Jadi saat krisis datang, Kelinci Bingyun akan tetap mengingatnya. Untuk menyelamatkan Xiaoyan tanpa ragu-ragu, bukan karena perasaannya terhadap Xiaoyan, tetapi karena perintah permaisuri. Bahkan jika Kelinci Bingyun mati dalam pertempuran, dia harus memenuhi perintah permaisuri. Tingkat keberuntungan pembekuan mutlak. Pada saat ini, udara dingin yang agung menyembur keluar dari mulut Kelinci Bingyun, dan seluruh ruang di sekitarnya ratusan meter tampak membeku tak terbayangkan, membentuk ruang garis yang tidak beraturan. Yuan Wei bahkan menyelimutinya. Yang terakhir mengerutkan kening, tetapi sosoknya masih sedikit membeku dan segera berubah menjadi patung es besar. Kelinci Bingyun segera mengangkat tangannya dan mencapik-capik cakarnya dengan keras ke arah kehampaan. Sebuah celah kehampaan muncul dan segera menatap Xiaoyan. Pergi! Kelinci Bingyun sangat cemas. Kemana kamu pergi? Xiaoyan tampak bingung. Bingyun tuh melompat dengan cemas, tetapi Xiaoyan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menatap Xiaoyan dengan mata yang aneh. Omong kosong. Tentu saja aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak pergi, akan terlambat. Kelinci Bingyun sangat cemas dan Xiaoyan menatapnya. Meskipun kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain dengan baik, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku orang yang baik dan benar, kata Xiaoyan dengan serius. Omong kosong macam apa yang penuh kasih sayang dan benar? Jika kamu tidak cepat, kita semua akan mati di sini. Aku bukan lawannya, jadi aku hanya bisa menundanya. Duar. Saat berbicara, Yuan Wei melepaskan diri dari pembekuan mutlak Kelinci Bingyun. Dan Kelinci Bingyun benar-benar ingin memarahi seseorang dengan cemas. Tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Jangan repot-repot, bahkan jika dia memasuki celah dalam kehampaan, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Suara Yuan Wei keluar perlahan, seolah dia telah menutup seluruh kehampaan, sangat percaya diri. Tidak bisakah aku pergi? Lalu jika aku membunuhmu, bolehkah aku pergi? Xiaoyan meremas dagunya, menatap Yuan Wei dan bertanya dengan serius. Yuan Wei berhenti sejenak saat mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan aneh. Sungguh bocah yang sombong. Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Jadi, aku akan membiarkanmu merasakannya. Apa langkah ke-6-nya? Yuan Wei tampak tersinggung dan amarahnya langsung melonjak. Xiaoyan diselimuti, paksaan saja sudah cukup untuk menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping.